broadcast yang mendadak itu kita harus membuat broadcast secara cepat, namun juga pesan-pesan yang disampaikan itu juga efisien, jadi bisa dipahamin sama orang lain gitu. Harga barang yang dibutuhkan ternyata lebih dari perkiraan, atau tiba-tiba ada kebutuhan yang kurang atau ada kebutuhan tambahan, terus juga fakta di lapangannya itu ternyata berbeda sama pencatatan kita, itu bisa aja. Sama admin juga nggak suka banget sama yang mendadak-mendadak. Dan misalnya bikin surat besok harus jadi dan baru dimintanya tuh sore sebelumnya. Halo guys, welcome to Cahaya Talks, Konsilium Harmonia Talks bersama Bebel dan Kia, the voices of Cahaya Talks. Nah, sebelumnya kan kita udah ngobrol nih bareng sama teman-teman Sekjen dan Komjen. Kira-kira sekarang tuh kita ngobrol bareng sama siapa sih, Bel? Oke, kali ini kita akan mendengar dan mengobrol bersama, berbincang-bincang dari sudut pandang yang berbeda nih teman-teman. Yaitu kita bakal ngundang narasumber dari Kesekretariatan Jenderal. Tapi sebelum kita lanjut nih ke obrolan yang lebih seru, kayaknya kita harusnya perkenalan dulu kali ya. Oke, mungkin dari aku dulu ya, Ki. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama aku Belvariana Nur Islami. Aku dari Biro Humas dan yang nantinya akan menjadi host selama podcast ini berlangsung. Dan tentunya aku nggak sendirian nih, aku ditemani sama partner co-host aku. Siapa sih namanya? Halo teman-teman semuanya, kembali lagi dengan aku Saskia Ayla Hairani. Nah, di episode kali ini kita akan ngobrol bareng dengan teman-teman Kesekretariatan Jenderal dari Biro Administrasi Keuangan dan Humas di MPM UPN Veteran Jakarta dengan judul Tertib Administrasi, Transparansi Keuangan, Efektivitas dalam Komunikasi. Wih, tentunya pasti bakal seru banget ya, Ki. Kita bakal langsung dengerin apa sih peran fungsi yang ada dari Biro Administrasi, Biro Humas, dan juga Biro Keuangan. Oke, kalau gitu langsung aja yuk ikutin podcast kita hari ini. Oke guys, sekarang kita udah bersama dengan para narasumber kita pada hari ini nih. Nah, betul banget, Bel. Boleh dong kakak-kakak yang ada di sini nih perkenalan dirinya dulu. Mungkin dari kakak keuangan dulu deh. Oke, halo semuanya, kenalin aku Almarata Soleha, bisa dipanggil Alma. Aku di sini dari Biro Keuangan menjabat sebagai Wakil Kepala Biro Keuangan MPM UPN Veteran Jakarta. Oke, halo semuanya, perkenalkan aku Irfan Dwi Ferdianto, bisa dipanggil Irfan. Aku sebagai Kepala Biro Hubungan Masyarakat. Halo semuanya, kenalin aku Siti Zahwa Putri Santoso, biasa dipanggil Zahwa. Aku sebagai Kepala Biro Administrasi MPM UPN Veteran Jakarta. Nah, karena sekarang udah lengkap nih, Bel, kita fokus dulu nggak sih ke kesibukan dari ketiga kakak biro nih? Oke, boleh dong kakak-kakak semuanya dibantu ceritain apa sih peran dari Biro Administrasi, Biro Keuangan, dan Biro Humas di MPM UPN Veteran Jakarta ini. Mungkin boleh dari Biro Administrasi dulu? Peran admin itu jujur cukup penting. Kayak misalnya dia tuh bikin dokumen-dokumen untuk kelancaran proker. Kayak misalnya bikin proposal, bikin surat peminjaman atau surat undangan, terus juga bikin RKLK, dan juga dia yang minjem ruangan ke pihak-pihak Mikmas ataupun AKPK gitu. Oke, berarti perannya penting banget ya Kak di MPM UPN Veteran Jakarta ini. Oke, mungkin selanjutnya boleh dari Biro Humas? Oke, kalau dari Biro Humas kita itu ngebuat broadcast. Nah, broadcast ini bisa dikirim ke internal MPM ataupun ke Kemo UPN VJ. Jadi itu yang buat dari Humas. Nah, selanjutnya kita juga melakukan kerjasama sama Ormawa, KSM, dan juga UKM yang ada di UPN VJ. Dan juga kita ngajak kerjasama sama Ormawa yang di luar, ataupun pihak-pihak yang di luar yang mau bekerja sama sama kita. Nah, setelah kerjasama itu, kita juga menyiapkan MOU namanya. MOU itu dokumen kerjasama. Nah, yang paling penting, yang ketiga, itu kita nyebarin undangan. Nah, misal kalau ada di MPM itu ada acara, nah itu kita undang dari Ormawa, KSM, ataupun UKM, dan juga Kema. Misal Kema juga ikut gitu. Oke, berarti teman-teman kalau misalnya teman-teman dapat broadcast dari MPM UPN Veteran Jakarta, nah kakak Humas ini nih yang bikin. Oke, mungkin lanjut di Biro Keuangan. Oke, kalau peran dari Biro Keuangan cukup penting ya, karena dari awal sampai akhir kita sangat berperan penting dan juga agak krusial karena mengenai pendanaan juga. Jadi kita mengelola keuangan parlemen juga, terus juga merencanakan pemasukan dan pengeluaran, terus kita menjaga stabilitas keuangan sehingga nanti program kerja yang ada di MPM ini tidak mandek gitu dan terus berjalan sesuai dengan apa yang sudah direncanakan di awal.
gitu. Oke, berarti yang ngurus-ngurus keuangan di MPM nih berarti kakak-kakak keuangan ini guys. Iya, betul. Lanjut. Oke, nah gitu tuh guys, keseharian dari teman-teman kakak-kakak sekjen. Nah, sekarang aku tuh pengen tahu nih kak, sebenarnya ada nggak sih cerita atau insight nih di balik layar tentang pengelolaan administrasi, keuangan atau humas di MPM UPN Veteran Jakarta? Mungkin aku pengen dengar dulu kali ya dari kakak keuangan. Oke, kalau di balik layar biasanya orang tuh ngelihat cuma dari hasilnya aja ya, nggak ngelihat gimana prosesnya dalam kita merencanakan keuangan, terus mencatat keuangan, terus kita juga butuh soft skill yang namanya negosiasi saat membeli barang, ataupun juga kita harus cepat adaptasi sama perubahan-perubahan yang ada sih, misalkan kayak di lapangannya tuh seperti apa, harganya naik atau turun, itu sih yang orang nggak banyak tahu. Ternyata kita tuh harus lebih lebih interaktif sama orang-orang, terus juga harus lebih cermat sih sama pencatatan keuangan. Tapi cukup susah juga ya Iya. kalau menjadi biro keuangan. harus fokus sih. Oke, boleh lanjut ke biro humas? Oke, kalau dari Biro Humas itu setiap broadcast ataupun undangan itu pasti kita cek dulu dari kalimatnya, terus tanda baca, terus juga emoji kalau diperlukan. Terus juga kalau untuk MOU itu kita juga cek per pasal-pasalnya dan juga poin-poinnya. Dan juga kalau untuk negosiasi itu juga kita memikirkan untuk kedua belah pihak baiknya bagaimana gitu. Oke, boleh lanjut ke admin? Kalau admin sendiri, hal menariknya itu mungkin anak-anak adminnya ini jadi terbiasa dengan penulisan dokumen gitu. Maaf, sorry, belibet karena grogi ya. Karena dalam menulis dokumen itu juga itu bisa berdampak ke tugas-tugas kampus gitu, yang membutuhkan kayak misalnya kita bikin esai dan segala macam, itu kayak ya udah hatam lah bisa dibilangnya, karena kita sering bikin kayak gituan gitu. Jadi dalam penulisannya, terus juga udah sih itu aja dalam penulisan, sama format-formatnya mungkin kayak kita udah tahu lah gitu. Terus di admin juga gak cuman nulis dokumen, bikin dokumen doang, tapi dia tuh harus bisa nego untuk dapetin ruangan. Jadi mungkin skill komunikasi dalam bernegosiasi juga itu yang bikin menarik dan jarang diketahui oleh orang-orang lain untuk admin. Berarti banyak banget guys insight-insight yang kita dapetin dari biro humas, biro keuangan, dan juga biro administrasi. Nah, tapi ya kak, kalau ngomongin soal peran, sebenarnya ada nggak sih tantangan yang kalian hadapin selama ini dari menjadi biro humas, biro administrasi, dan biro keuangan di MPM UPN Veteran Jakarta ini? Mungkin boleh, siapa yang mau sharing mas? Humas Oke, mungkin ya. Humas boleh, silakan. Oke, kalau dari kita itu tantangannya yang pertama itu dari broadcast yang mendadak. Nih kalau broadcast yang mendadak itu kita harus membuat broadcast secara cepat, namun juga pesan-pesan yang disampaikan itu juga efisien, jadi bisa dipahamin sama orang lain gitu. Terus juga mungkin tantangan yang kedua adalah dari MOU. Nah, MOU ini kita perlu waktu untuk negosiasi dengan para pihak gitu. Oke, kalau dari siapa ya? Kak keuangan? Ya, Oke, jadi pastinya dalam menjalani job desk kita selama satu periode pasti ada tantangan ya. Nah, untuk sejauh ini tantangan yang ada itu misalkan kayak pasti nggak jauh dari uang. Misalkan kayak ya pasti nggak jauh dari uang. Misalkan kayak harga barang yang dibutuhkan ternyata lebih dari perkiraan, atau tiba-tiba ada kebutuhan yang kurang atau ada kebutuhan tambahan. Terus juga fakta di lapangannya itu ternyata berbeda sama pencatatan kita, itu bisa aja. Terus juga masalah misalkan timeline, itu biasanya misalkan timeline proker tiba-tiba jadi lebih cepat. Nah, itu agak tantangan juga sih buat keuangan atau bendahara tersendiri, karena harus tetap bisa menjaga stabilitas keuangan. Seperti itu sih. Berarti dari dua ini emang cukup sulit ya tantangannya. Oke, coba kita lanjut ke biro administrasi, kayak lebih sulit lagi nih tantangannya guys. Kalau dari admin sendiri, jujur sebenarnya 11-12 sama yang tadi Humas bilang, gak suka sama yang mendadak, yaitu tantangannya. Nah, sama admin juga gak suka banget sama yang mendadak-mendadak. Ya misalnya bikin surat besok harus jadi, dan baru dimintanya tuh sore sebelumnya, itu kayak apa sih, admin juga kan kayak masih kuliah, kita tuh mahasiswa masih ada tugas, jadi jangan minta dadakan-dadakan gitu deh. Intinya Gak suka banget. intinya mereka juga manusia guys. Juga kalau misalnya sekretaris minta
WS gitu kan, diminta WS harus cepet diisi karena kita kan apa ya gak bisa banget untuk naikin proposal itu mepet, jadi sekretaris itu udah harus apa sih bilangnya bahasanya, aduh aku suka belibet, bahasanya gak bisa sekretaris itu harus tingkat ya, sekretaris itu harus apa sih nyuruh PO-nya itu untuk cepet-cepet itu karena ada alasannya, jadi biar KKPK tuh gak mepet gitu. Tapi PO-nya ini kayak males-malesan gitu, gak ngisi-ngisi, padahal udah di-remind beberapa kali tuh kayak pada gak ngisi-ngisi. Itu sih tantangan juga. Terus tantangan terakhir ini sih, kalau misalnya dari pihak atasan itu emang suka nge-cancel ruangan gitu sih. Oke, banyak ya guys tantangannya berarti menjadi orang di balik layar kesekretariatan jenderal ini. Nah gitu guys. Nah, dari banyaknya nih tantangan dari kakak-kakak biro, kira-kira ada nggak sih hal atau momen yang paling paling berkesan gitu bagi kakak-kakak selama ada di MPM Veteran Jakarta? Mungkin boleh dari kakak admin dulu nih. Hal berkesan untuk di biro administrasi. Jujur kalau dari aku sendiri sama yang kayak tadi aku bilang, aku jadi tahu atau udah hatam gitu terkait penulisan dan segala macamnya. Terus juga aku bisa kenal sama pihak-pihak atasan-atasan atau orang-orang ketemu di UPN gitu sih. Oke, nah kalau dari biro humas sendiri? Oke, kalau dari humas itu yang berkesan itu pas negosiasi ya. Itu karena kita harus bertemu sama pihak lain. Itu kita juga pernah juga yang sampai Zoom. Itu wah, itu keren banget sih. Itu sih, Kak. Oke, kalau mungkin dari kakak keuangan? Oke, momen berkesan kalau dari biro keuangan bukan berkesan ya, mungkin lebih kesenangnya aja itu pas kalau misalkan dana pagut turun sesuai dengan yang direncanakan. Itu senang banget. Jadi apalagi kalau misalkan ada hal-hal yang tidak dipersulit, jadi saat mengajukan dana itu turunnya lancar, itu berkesan sih menurut aku, karena itu tantangan juga sebenarnya, tapi kalau lancar jadi berkesan. Terus berkesan lainnya paling kalau lagi ngomongin keuangan suka pusing-pusing sendiri, tapi karena aku sama kepala aku terus anak-anak aku juga kayak seru-seruan gitu, jadi ya itu momen berkesannya itu sebenarnya banyak sih, hal-hal kecil menjadi berkesan kalau misalkan dijalaninnya dengan bareng-bareng. Gemes banget guys. Berarti daripada susah-susahnya ada juga senang-senangnya guys. Oke, sebagai penutup nih kakak bertiga, sebenarnya apa sih? Gak berasa banget guys emang. Oke, sebagai penutup harapan apa sih dari kakak-kakak semuanya untuk sebagai kabiro nih untuk perkembangan MPM UPN Veteran Jakarta ke depannya nih? Boleh mungkin dari biro humas? Oke, kalau aku harapannya itu komunikasi ya. Komunikasinya itu harus lebih solid lagi supaya nggak ada miskom. Terus juga pembagian tugasnya itu harus bagus. Harus sama-sama, harus rata. Oke, mungkin dari kakak keuangan? Harapannya tetap terjaga stabilitas keuangannya, terus komitmennya semua anak-anak biro keuangan juga terus dijaga, terus fokusnya juga jangan sampai ke distract sama hal-hal yang sebenarnya nggak penting gitu sih. Oke, yang terakhir dari kakak administrasi? Kalau dari aku jujur sama komunikasinya harus terus dijaga dan juga semangatnya harus terus dijaga untuk teman-teman MPM ke depannya gitu. Wow, Bel, seru banget ya Bel obrolan kita hari ini nih. Nah, banyak banget insight atau pengalaman nih yang kita pelajari dari obrolan kita bersama dengan kakak-kakak biro yang ada di samping kita nih. Betul banget, terima kasih banyak buat kakak-kakak biro yang udah memberikan cerita, pengalaman, dan insight-insight positifnya di cerita hari ini, oke? Kalau gitu kami berharap teman-teman semuanya dapat juga mendapatkan wawasan yang lumayan banyak nih di perbincangan kita hari ini dan juga episode-episode yang akan datang. Oke. Jangan lupa teman-teman untuk subscribe, like, comment, and share biar kalian tuh gak ketinggalan nih episode-episode selanjutnya. Aku Bebel dan aku Kia. Pamit undur diri. Sampai jumpa di episode Cahaya Talk selanjutnya. Dadah. Dadah.